Saudara, itu sebab rahasia kita bisa bahagia, bisa happy, baik bagi single, anak-anak yang masih belum menikah, saudara-saudara masih single, bagi pasangan suami istri, dan bagi seluruh keluarganya, saudara. Maka apa yang kita harus pelajari? Ada dua hal besar, katakan dua hal besar. Untuk mendidik jiwa saya. Ya, saudara, ya. Dan itu ada pada Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan ayat 15, ya, saudara. Yang pertama adalah testing ujian. Dan yang kedua adalah otoritas dan happiness, kebahagiaan. Terus kita harus melewati lebih dulu testing ujian untuk kita belajar gimana dapat hasil dari kita dites. Kemarin terakhir saya sampaikan pada saudara, banyak kali kita kecewa kepada Tuhan, kepada gereja, kepada pendeta. Kenapa? Karena doa kita tidak dikabulkan. Padahal janjinya ada, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyembuhkan kita. Janjinya ada, saudara. Tetapi kenapa tidak ada hasil otoritas Allah melakukan demikian pada kita? Sehingga kita tidak happy. Dan lama-lama iblis berbisik pada batin kita, pada pikiran kita. Tuh lihat, Tuhan yang kau sembah ternyata bohong. Apa yang kau inginkan tidak dikasih. Coba aku kasih tawaran sama kamu. Kamu datang kepada mbah itu, atau kepada orang tua itu, pada orang pintar itu. Atau kamu memberi sesuatu sesembahan di satu tempat di sana. Atau kamu kungkum di dalam sungai. Dan sungai itu harus pertemuan dari 2 sungai. Atau 3 sungai. Wah, bingung saudara. Cari di mana itu. Ya saudara. Dan banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan sementara waktu karena mau mencari dukun. Karena mau mencari guamia, mau mencari orang-orang pintar. Nanti mereka berjanji, aku akan minta ampun dan aku akan balik lagi ke gereja deh. Sungguh aku berjanji, tapi aku mau coba cara ini. Saudara, tidak ada otoritas Allah bekerja pada kita. Dan itu tidak membawa happiness, tidak membawa kebahagiaan pada kita. Saudara, itu sebab kita harus belajar pendidikan jiwanya adalah, katakan nomor 1, saya harus bisa dites dan lulus. Saudara, semua anak-anak, orang dewasa, orang tua yang belajar, yang kuliah, harus mengalaminya. Tidak ada yang tidak. Ya saudara, harus dites. Itu artinya dia menghadapi ujian. Jadi kalau saya minta sesuatu kepada Tuhan, seperti lagu kita yang terakhir tadi, doa Yabes, supaya dia punya hegemoni, dia punya daerah, itu diperluas supaya tidak ada kesakitan yang menimpa dia. Ya, saudara, itu doa kan luar biasa. Saudara percaya, loh, tetapi kok tidak terjadi sama aku? Cuma terjadi pada Yabes. Saya kasih tahu, Yabes menerima itu karena dia lulus dari testing, dia lulus dari ujian. Apa ujian dia? Seumur hidup dia mengalami tekanan dari keluarganya. Karena ibunya memberi stigma, memberi tanda yang sangat tidak baik kepada dia. Bahwa ini anak dari bayi bikin aku mau mati. Ini anak bikin susah sama aku. Maka dikasih nama Yabes. Sehingga Yabes bertumbuh dan selalu menjadi cercaan, bullying, dan semua hal yang tidak baik menimpa anak remaja, anak muda ini. Ketika dia muda dan ketika dia sadar dia mempunyai Allah satu-satunya, Allah Yehova, maka dia berseru kepada Allah dan dia minta supaya semua kutukan, semua nasib jelek untuk dicabut dari hidupnya. Saudara, dia melewati testing yang panjang. Saudara, dia menahan semua emosi marah. Karena dia akan dalam hati dia berkata,
Aku tidak guna menangkal mereka itu semua dengan membalas mereka. Aku punya Tuhan. Itu sebab dia belajar banyak dalam testing hidup. Dalam ujiannya. Itu sebab, katakan itu sebab, pada suatu momentum, ketika Yabes berdoa, Allah Bapa menjawabnya. Amin. Allah Bapa menjawabnya. Dia tidak berdoa begitu saja langsung dijawab. Itu kan nyanyian kita tadi. Oke. Itu kan nyanyian kita. Tetapi sesungguhnya dia melewati tahun-tahun yang menyebalkan dalam hidupnya. Tahun-tahun yang sangat tidak secure dalam jiwanya, dalam batinnya. Namun dia bertahan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sebab Tuhan melihat Yabes, cukup. Penderitaan kamu, perjalanan kamu sudah cukup. Aku akan memberi bahkan lebih dari yang kamu minta. Nah, ya, saudara, coba lihat Yabes ini. Jadi bukan begitu saja dia terima, tetapi dia sabar. Dia sabar dan dia tekun kepada Tuhan. Ya, saudara, tidak apa-apa dia mengalami hinaan, cercaan, ya penolakan dan lain sebagainya. Tetapi dia bersabar. Ya, salah satu kata sabar dalam bahasa Inggris adalah long suffering. Katakan long suffering. Lama menderita. Terus orang sabar itu adalah orang yang lama suffers. Dia lama menderita, dia lama menerima apa aja. Seperti orang gak punya harga diri, seperti orang yang dibuang. Bagi dia no problem. Aku sedang mengalami ujian. Ini materi ujianku. Aku percaya pada waktunya ini semua selesai dan Tuhan mengabulkan doaku. Ya, saudara, ya. Jadi kita melihat testing ini materinya. Dan otoritas dan happiness adalah hasilnya. Semua kita berharap ada hasil otoritas ilahi pada kita. Sehingga perjalanan hidup saudara dan saya bukan perjalanan manusiawi saja, tapi manusiawi yang diikuti dengan ilahi. Wow, hebat sekali ini. Ini orang, ini manusiawi, sakti banget nih. Karena ada otoritas Allah. Ya, kalau saya hidup dengan kemampuan saya sendiri, saya ini amblas. Ada banyak orang jauh di atas saya. Lebih mampu dari saya. Tetapi kalau saya dan Anda hidup manusiawi kami, kita katakan manusiawi saya, disertai keilahian dari Tuhan Yesus, maka akan menjadikan saya dahsyat, luar biasa. Amin. Saudara, pendidikan jiwa yang pertama, sabatkan tubuh dan jiwa dan luluslah ujian persepuluhan. Hari Minggu kemarin saya sudah menjelaskan mengenai soal persepuluhan. Saya akan sekarang menjelaskan sabatkan tubuh dan jiwa. Sepintas saya sampaikan kalimat sabat itu berarti mengistirahatkan. Saudara, kalau saya dan saudara kita tidak mengadakan sesuatu sabat pada diri kita sendiri secara jasmani dan secara rohani, maka kita pada sesuatu saat kita akan dipepet untuk kita bersabat. Kenapa Tuhan memepet kita supaya kita bisa membuat satu keadaan restful, istirahat dengan Tuhan? Karena Tuhan masih cinta kita. Karena Tuhan masih ingin kita hidup terus. Makanya ketika saya dan saudara ngotot bekerja terus, atau melayani Tuhan terus,
tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Saudara, maka pada satu saat Tuhan akan mengharuskan saya untuk istirahat, saudara untuk istirahat. Itu tanda bahwa Tuhan masih ingin saya dan Anda masih hidup lebih panjang sedikit. Sebab manusia dengan segala kemampuan, daya resistensi, imunitas, dan ketahanan mental, dia tidak akan sanggup kalau tidak ada Sabat, di mana dia bisa harus rest. Aduh, kalau saya diistirahatkan di pegunungan atau di tepi pantai, senang dia. Atau di tengah-tengah kota metropolitan dunia yang serba modern dan lebih menyenangkan, di hotel yang hebat, senang ya. Tapi kenapa Tuhan mengistirahatkan saya di rumah sakit? Kenapa saya diistirahatkan di tempat tidur saya di rumah? Bed rest. Saudara, itu cintanya Tuhan kepada saudara. Cintanya Tuhan kepada saya. Supaya kita masih dikasih kesempatan untuk melayani dan berkarya bagi keluarga dan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, sebelum saya dan saudara dipaksa dan terpaksa kepepet tersebut, maka kita harus sudah mengerti tentang pelajaran bersabat. Katakan bersabat. Ya, itu penting sekali. Para kekasih, saat Sabat kita mengembalikan milik Tuhan. Itu saya sudah jelaskan kemarin ya. Nah, Sabat adalah charging. Kita di-charge, kita diisi kembali. Ya, baterai kita diisi. Ya, saudara, kalau saudara pergi agak jauh, ketika sampai baterai saudara low, saudara perlu men-charge. Ya, saya perlu charging dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga saya menjadi kembali murub, berdaya, mampu mengerjakan banyak multitasking. Ya, banyak tugas pada handphone, pada gadget kita, pada komputer, laptop kita. Saudara, kita bisa mengerjakan banyak. Itu sebab Sabat adalah charging. Di mana saya di-charge, saudara di-charge. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima daya kemampuan yang istimewa dari Roh Kudus. Semua katakan, supaya hidup saya setelah Sabat, saya bisa melakukan banyak hal atas anugerah Roh Kudus. Amin. Saudara, seorang yang mempunyai banyak kelemahan saat ini, saudara mencari, mungkin saya kurang imunnya kurang, saya kurang vitamin D ini, saya kurang vitamin C, saya kurang vitamin Z, ya segala macam. Kita merasa kekurangan. Saudara, sebetulnya itu penyebabnya adalah kita tidak pernah Sabat. Saudara, ya, seorang yang bersabat, maka dia akan selalu happy, sudah pasti. Dia tidak kemerungsung masalah apapun. Tadi saya sudah bilang, dia akan selalu bisa menangani, mengatasi, dan dia bisa membuat solusi yang baik. Itu Sabat saya dengan Tuhan, yaitu saya harus di-charge dengan Roh Kudusnya. Saudara, harus banyak. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca dari Yesaya pasal yang ke-58, ayat 8, 13, dan 14. Ayat 8 ya, setelah ayat 8, kita membaca judul dari ayat 13, ya, menghormati hari Sabat. Ya. Ayat 8 lebih dulu. 1, 2, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat,
dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wow. Katakan, wow. Katakan, saya baru sekali ini mau belajar tentang ayat yang saya baca. I have told you before that everyone as a Christian must have something different, something wonderful, something dynamos inside himself or herself. You cannot depend for whatever you have get from this world, your successful working businesses or any study that you have already done. You just need one very important thing. It is the blessing of God through the words of God. Kalau saya dan saudara memiliki ini, apa yang kita baca ini akan menjadi sesuatu mujizat dalam hidup kita. And you can know that everything that you face right now, it is, maybe you have some other fronts, ya, peperangan, garis depan peperangan in your life. No matter what, God will be with you. And God will striving and struggling in your war. And you will receive from God the victorious over all your wars, over all your fronts. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Charging kuasa roh dalam hidup kita. Ini dahsyat sekali. Saya bisa bertahan sampai sekarang. Ini karena saya selalu charging dengan kuasa Roh Kudus. Ada waktu di mana saya bersekutu dengan Tuhan. Waktu dengan saya dengan Tuhan, seringkali saya katakan saya rapat dengan Tuhan. Saudara, tidak bisa diganggu. Saya ingin supaya saya mengalami charging dalam hidup saya. Jangan sampai baterai saya itu sampai di bawah 50%. Tidak boleh. Saya harus selalu ada pada 80-90%. Saudara, kenapa? Karena saya membutuhkan. Kalau saya tidak membutuhkan, nah ini yang repot. Banyak orang sebenarnya membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa charging dari Roh Kudus, tetapi tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena iblis memberikan teori yang lain, memberikan ajakan yang berbeda. Sehingga kita tidak mengutamakan sahabat kita dengan Tuhan. Minggu kemarin saya jelaskan sahabat seperti apa, itu secara global. Saudara di rumah saudara mau berantem, saudara minta Tuhan tolong, hamba begini terus tidak baik. Kalau hamba tidak ada sahabat bagaimana? Anak-anak akan melihat, ataupun pasangan saya ini, istri saya atau suami saya ini akan tambah mempunyai nilai negatif pada saya. Dipikir loh saudara. Suami istri berantem itu dipikir loh. Nilainya jelek. Saudara. Itu sebab kalau kita menyadari, maka kita harus mencari jalan ilahi. Artinya saudara harus tahu. Kalau saudara berantem, saudara, kalau dalam psikologi ataupun juga beberapa teori filsafat, dikatakan, tapi jangan diiyakan loh saudara. Saya hanya bicara teori filsafat.
Orang mengatakan, para filsuf mengatakan bahwa berantem itu penting. Aduh, terlanjur bilang saya. Sudah sampai rumah nanti aku akan mulai ronde berikutnya. Amin. Jangan. Saya justru menyalahkan teori ini. Ya, saudara. Mereka mengatakan sebab itu merupakan sesuatu korsleting yang dibutuhkan. Seperti aliran aki, baterai ataupun aliran listrik, arus bolak-balik ini ya. Itu kalau sampai ada terjadi korsleting, maka orang akan mengusahakan perbaikan. Ya, ganti kabelnya ataupun diganti sekringnya. Saya yakin saudara sudah tahulah ya. Itu sebab kita harus tidak boleh mengikuti teori mereka supaya kita tidak membiarkan diri kita terbawa pada nafsu perdebatan, perkelahian, sampai akhirnya masing-masing pasangan ini punya nilai negatif banyak banget terhadap pasangannya. Saya mau tanya, saudara suka apa tidak hal itu? Mempunyai nilai negatif banyak dari pasangan Anda suka apa tidak? Tidak suka. Itu sebab kedua-duanya harus mengalami sabat. Artinya saudara, aku tidak mau bertengkar, aku mau berdoa. Supaya Tuhan membuka jalan dari semua kemelut ini, dan aku tidak mau hidup dalam kemelut. Ya, saudara. Nah itu sabat, saudara merendahkan diri, supaya Tuhan memberi damai dan sejahtera. Ya, sehingga orang yang ingin terus-menerus mengajak berantem dengan saudara, baik itu konkuren saudara, saingan kerja saudara, saingan dagang saudara, saudara nggak terpengaruh sama sekali. Saudara itu sabat hatinya. Nggak bisa digoncang, nggak bisa diprovokasi. Saudara, apa sebab? Karena saudara itu full power. Saudara itu penuh dengan otoritas Allah. Penuh dengan otoritas Allah berarti saudara bukan murahan sehingga saudara bisa dipakai oleh iblis. Tidak. Itu sebab anak-anak Tuhan penting sekali pendidikan jiwa di mana saya dan saudara harus bersahabat dalam semua keadaan. Ibu, satu kali ibu mengatakan, aduh pagi ini aku harus belanja dengan uang cuma sedikit. Bikin sahabat hati ibu. Tuhan, hamba cuma pegang uang sedikit untuk bisa belanja sepanjang hari ini. Tuhan tolong kepada hamba. Ibu mau tahu rahasianya enggak? Bagaimana dengan uang sedikit Tuhan bisa memberkati saudara luar biasa. Siapa yang mau? Tolong angkat tangannya. Ada yang enggak mau juga. Mau ya? Turunkan tangan. Saya memberitahu rahasianya yang saudara sudah tahu. Yaitu apa? Sabat hati saudara. Jangan kemerungsung. Tuhan, hamba sebentar ke pasar, membawa uang yang sedikit ini. Hamba ingin supaya engkau melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup hamba. Ya, maka saudara dengan sukacita, dengan menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tapi jangan sampai saudara lengah dengan lalu lintas ya, lalu jalan besar, nyabrang begitu aja. Ya, saudara datang ke pasar itu dengan iman saudara, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan memberkati saudara berkelimpahan. Amin. Maka apa yang akan terjadi? Tuhan memberkati uang saudara. Dan Tuhan memberkati semua yang saudara mau ingin beli bisa tercapai. Loh, itu gimana caranya? Saudara, macam-macam cara Tuhan bisa. Itu sebab saya ingin nomor satu, saudara bersabat. Sehingga ketika saudara sabat, Tuhan bekerja. Katakan, ketika saya bersabat, Bapa bekerja. Tidak ada kekurangan lagi.
Tidak ada kemustahilan. Tidak ada hambatan apapun. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, secara mujizat akan terjadi. Sesuai Yesaya 58 ayat 14. Amin. Apa tadi ayat 14? Kalau kamu melakukan itu semuanya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan truk. Kendaraan kemenangan. Saya belum pernah lihat, saudara belum pernah lihat, tetapi perhatikan, kendaraan kemenangan adalah mujizat. Akan membawa saudara dari satu puncak gunung kepada puncak gunung yang lain. Dia akan menghantarkan saudara. Saudara, itu kendaraan tidak kelihatan. Itu kendaraan adalah mujizat. Itu sebab nomor satu, saudara harus sabatkan hati saudara, jangan kemerungsung. Ketika saudara kemerungsung, tekanan darah tidak karu-karuan. Jantung saudara berdegup. Saudara akan kekurangan kalium. Kekurangan kalium, kebanyakan natrium. Dan apa yang terjadi? Jantung saudara menjadi bengkak. Bukan cuma berdegup saja. Karena saudara khawatir. Stop khawatir. Stop segala macam pertengkaran. Stop segala macam kemustahilan yang terus menghantui hidup saudara dan pikiran saudara, menjadi rusak hanya karena kemustahilan. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan otoritas ilahi. Saudara penuh dengan keajaiban. Saudara harus yakin akan hal itu. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, berita ini sangat penting sekali. Karena dalam 3 tahun ke depan, semua fresh graduate yang lulus sarjana S1, S2 akan kelabakan mencari pekerjaan. Bukan di Amerika loh. Kalau Amerika itu sudah terjadi. Di Indonesia. Saudara. Kenapa? Karena semua otomatisasi, computerized, dan semua teknologi AI akan mulai menggantikan tenaga kerja, manpower. Akan digantikan oleh komputer dan oleh semua perlengkapan AI. Ya. Artificial intelligence. Sehingga apa? Sehingga para sarjana ini kelabakan mencari pekerjaan. Kalau saudara tidak punya sahabat dengan Tuhan, anak-anakku, kalian tidak punya sahabat dengan Allah, kalian akan kelimpungan banget. Kalian bisa mundur dari Tuhan. Karena mempertanyakan, kenapa Tuhan hamba sudah berhasil studi, tapi hamba tidak bisa berhasil mencari uang. Saudara, dan ini sudah mulai membuat degup jantung anak-anak muda. Mulai sekarang di Indonesia sudah mulai penuh kekhawatiran. Itu sebab para kekasih perhatikan, angkat tangan saudara. Mulai malam ini, dalam nama Yesus, aku akan bersabat. Aku tidak akan terpengaruh situasi keluarga yang negatif. Aku tidak akan terpengaruh suasana mencari pekerjaan yang negatif. Aku tidak terpengaruh dengan pendapatan yang negatif. Aku mau bersabat bersama Roh Kudus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Biarlah Roh Kudus secara pribadi akan memberkati saudara masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.